kuat yang ditutupi dengan totem binatang buas. Bab 400. Juga, saya punya kabar baik untuk Anda. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir gempar dan terkejut. Bahkan orang-orang tua dari keluarga Qin Wang dan Ye yang berdiri di belakang leluhur keluarga Jiang memiliki perubahan ekspresi yang drastis dan menatap leluhur keluarga Jiang dengan saksama. Ini tampaknya di luar harapan mereka. Jelas mereka tidak menyadari identitas dan asal-usul Lei Tenrus dan dua lainnya, mereka hanya tahu bahwa mereka adalah bala bantuan untuk keluarga Jiang. Perisai Kekaisaran. Tombak Kekaisaran. Keduanya adalah manusia terkuat di Kekaisaran Slavia dan mereka juga merupakan tulang punggung Kekaisaran. Yang satu ofensif dan yang lainnya defensif, keduanya adalah eksistensi yang menakutkan di Kekaisaran Manusia Barat. Keduanya masing-masing berada di peringkat ketiga dan kelima di antara 10 orang paling berpengaruh di Kekaisaran Manusia Barat. Di antara mereka, Jones Doctor yang berada di peringkat ketiga di antara mereka, perisai kekaisaran sesuai dengan posisi Tuan Chen sebelumnya di Kekaisaran Donghua. Ini menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Namun Lei Tenrus dari Kekaisaran Elang Botak yang dikenal sebagai orang terkuat di Kekaisaran Manusia Barat sebelumnya bersaing dengan leluhur keluarga Jiang dari Kekaisaran Donghua dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Alam dari ketiga orang ini semuanya termasuk yang terkuat dari ras manusia dan sangat dekat dengan demigod mereka, jelas termasuk makhluk dengan alam tertinggi di antara mereka yang hadir. Untuk mengundang mereka semua sekaligus, keluarga kerajaan Jiang membayar harga yang cukup besar, mereka hampir menjual habis perbatasan utara dan selatan untuk mendapatkan dukungan dari kedua negara adik kuasa ini. Oh, saya hampir lupa satu hal. Pasukan Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia telah mulai berkumpul dan muncul di perbatasan utara dan selatan. Jones Doctor, perisai kekaisaran, tiba-tiba menepuk dahinya seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Seringai aneh muncul di wajahnya dan dia terus mengungkapkan berita yang mengejutkan. Brengsek, bagaimana kau bisa memberikan tanah yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Sebagai penguasa Donghua, keluarga Jiang Anda benar-benar melakukan hal seperti itu dan secara aktif menjual kepentingan kekaisaran. Anda tidak berbeda dengan pengkhianat negara. Wajah lelaki tua dari keluarga Bai memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjuk leluhur keluarga Jiang dan mengutuk. Keluarga Bai bertanggung jawab atas hukum kekaisaran, jadi mereka secara alami paling sensitif terhadap masalah seperti itu. Yang membuatnya semakin marah adalah karena perbatasan utara dan selatan akan menjadi milik cucunya di masa depan dan anjing tua dari keluarga Jiang ini benar-benar memberikannya kepada orang barbar dari luar negeri. Dibandingkan dengan kegembiraan orang tua dari keluarga Bai, meskipun wajah orang tua Chen dan ayah Chen dingin, mereka tetap tenang. Saat ini, orang-orang yang paling panik adalah Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, dan orang tua dari keluarga Li. Tampaknya situasinya telah berbalik. Satu demigod, 3 yang terkuat tingkat atas, 3 yang terkuat setengah langkah, dan 2 orang kuat tingkat kaisar. Dilihat dari kubu saja, tampaknya kekuatan tempur teratas lawan lebih unggul dari mereka sendiri baik dalam kualitas maupun kuantitas. Di pihak mereka, selain Penatua Chen, kekuatan tertinggi tingkat atas dan Penatua Lin, kekuatan tertinggi tingkat tinggi, sebagian besar lainnya hanyalah kekuatan tertinggi setengah langkah. Ayah Chen dan Penatua Agung hanya berada di alam kaisar. Jika bukan karena Chen Beiyuan, monster tidak konvensional ini berdiri di depan mereka, moral mereka akan merosot ke bawah dalam sekejap. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Chen Beiyuan. Secara khusus, Jones Dove dan beberapa pria kuat lainnya dari Kekaisaran Barat memandangnya dengan niat jahat, ingin melihat bagaimana reaksi pria yang dikenal sebagai anak ajaib nomor 1 ras manusia ini. Namun, yang mengejutkan mereka, yang mereka lihat hanyalah wajah tenang. Apakah kamu sudah selesai? Mungkinkah tombak kekaisaran yang Anda sebutkan adalah orang ini? Chen Beiyuan bertepuk tangan dengan tenang. Tiba-tiba sosok menawan yang memancarkan aura dingin dan arogan berjalan keluar dari balik bayangan di belakangnya sambil memegang sesuatu yang bundar di tangannya. Bang! Sebuah kepala berambut pirang yang ternoda embun beku dan darah dilempar begitu saja dan berguling di depan Jones Doctor. Boom! Jones Dove menatap kepala pirang berlumuran darah yang membeku di bawah kakinya. Dia merasakan kejutan tiba-tiba di benaknya dan membeku di tempatnya. Karena kepala ini persis saudara kembarnya. Dia juga tombak kekaisaran Slavia John Sfera. Lei Tenrus yang dikenal sebagai Dewa Guntur juga terpana ketika melihat kepala itu. Anda tahu bahkan jika dia ingin membunuh Jones Villa, tombak kekaisaran, itu akan membutuhkan banyak usaha dan ada kemungkinan besar reaksi keras yang parah. Tapi sekarang dia sudah mati dan dia mati di tangan seorang wanita. Lord Beiyuan, pasukan dan komandan kekaisaran Slavia yang menyerbu Xinjiang Selatan telah musnah seluruhnya. Pada saat yang sama, pertempuran di perbatasan utara juga telah berakhir. Beberapa orang tewas tetapi semua penjajah telah dipenggal dan kepala mereka telah dibangun menjadi sebuah makam. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup.
An Biyu berjalan ke sisinya dengan mesra dan berbisik ke daun telinganya. Meskipun suaranya lembut, mereka yang hadir adalah semua pembudidaya yang kuat dengan kultivasi yang mendalam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Dalam sekejap, orang-orangnya tidak percaya dan menatap Chen Beiyuan dengan gembira. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah mengantisipasi ini dan telah bersiap untuk itu. Itu memberikan pukulan berat bagi Kekaisaran Elang Putih dan Kekaisaran Slavia. Namun, orang-orang di pihak leluhur keluarga Jiang semuanya memiliki ekspresi gelap dan jelek di wajah mereka saat ini. Bagus sekali. Namun, ini hanyalah bunga setelah masalah ini selesai, saya pribadi akan mengunjungi Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia. Chen Beiyuan menepuk pinggangnya yang montok dengan senyum puas di wajahnya. Di depan umum, gerakan intim seperti itu segera menarik perhatian banyak orang. Wajah An Biyu tiba-tiba memerah dan tampilan dingin dan cantiknya sedikit memudar dan sedikit rasa malu muncul. Chen Beiyuan sang leluhur benar-benar meremehkanmu. Namun, hal terakhir yang seharusnya kamu lakukan malam ini adalah melangkah ke istana. Dulu sekali leluhur telah memilihkan makam untukmu untuk dimakamkan. Nenek moyang keluarga Jiang memiliki wajah muram dan memandang dengan muram pada Chen Beiyuan yang masih berminat untuk menggoda dan tertawa. Dia merasakan gelombang kemarahan yang tak bernama membara di dalam hatinya. Saat pikiran itu bergerak, kekuatan ilahi yang menakutkan tiba-tiba meletus seketika menutupi seluruh istana dan secara paksa mengubah medan di sekitarnya. Cahaya darah tebal mulai menyembur keluar dari tanah menyebar dengan liar dan membentuk kubah merah darah besar yang menjebak semua orang di dalam. Pada saat ini semua manusia di bawah yang terkuat merasakan penindasan yang mengerikan dan mereka takut bahwa mereka bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan mereka. Meskipun beberapa prajurit manusia teratas tidak tunduk pada batasan yang berlebihan, jika mereka hanya bisa merasakan semangat juang mereka bergetar, mereka mungkin hanya bisa mengerahkan 70 dari kekuatan tempur penuh mereka. Inilah kengerian dari beberapa kekuatan ilahi. Perubahan mendadak ini segera memecah keseimbangan dan menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Akhirnya kau berhenti mengomel dan ingin bertindak. Kalau begitu, kau tidak punya pembantu lain. Kau hanya punya orang-orang tua di sekitarmu. Itu juga bagus. Setelah semua orang berkumpul, kita bisa membunuh mereka semua sekaligus. Chen Beiyuan melonggarkan lengannya di pinggangnya dan mengendus dengan lembut. Aroma tubuh yang menawan seperti bunga datura memenuhi hidungnya. Sedikit rasa pahit muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Para tetua yang terhormat, aku akan menyusahkan kalian untuk menjaga sekeliling dan memastikan tidak ada yang melarikan diri. Dalam hal membunuh orang, Beiyuan saja sudah cukup. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di antara penonton terkejut. Chen Beiyuan sebenarnya akan melawan leluhur keluarga Jiang dan orang-orang super kuat lainnya sendirian. Dengan arogan mempertimbangkan kontribusi yang telah dibuat oleh leluhur keluarga Chen Anda untuk kekaisaran, saya dapat membuatkan Anda janji. Jika Anda bunuh diri, saya dapat menyelamatkan nyawa para wanita Anda. Bang! Sebelum leluhur keluarga Jiang menyelesaikan kata-katanya, bayangan iblis gelap langsung menembus perisai kekuatan sucinya dan dengan ganas menendang wajahnya dengan tendangan yang kuat. Boom! Saat berikutnya, dia seperti layang-layang dengan tali putus yang tersapu angin kencang dan terbang menjauh dalam bayangan yang mengalir, kepalanya langsung bertabrakan dengan dinding istana di sepanjang jalan. Boom! Suara-suara keras terdengar terus-menerus, seluruh istana bergetar hebat dan istana-istana runtuh satu demi satu. Dewa Chen bahkan berani membunuh dewa. Berikut ini adalah plot klasik. Bunuh, 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 bunuh. Bab 497 Kekuatan Iblis. Wow! Melihat leluhur keluarga Jiang yang tadinya begitu kuat ditendang pergi, saat berikutnya embusan angin kencang menyapu segala arah, orang tua keluarga Qin dan yang lainnya langsung ketakutan. Leluhur. Nenek moyang. Jiang Bai dan Jiang Jing keturunannya berteriak panik. Tidak baik. Leighton Roos dan Jonsdolf, dua kekuatan barat teratas, merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Karena barusan mereka bahkan tidak melihat gerakan Chen Beiyuan. Ini berarti kualitas fisik lawan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dalam hal kebugaran fisik saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Pada saat ini mereka kebetulan bertemu dengan Chen Beiyuan yang tiba-tiba muncul. Namun saat berikutnya Chen Beiyuan menghilang lagi. Kamu adalah perisai kekaisaran. Sebuah bisikan tenang tiba-tiba mencapai telinga Jonsdolf dari belakang. Bisikan kematian yang tiba-tiba ini membuat kulit kepala Jonsdolf terasa geli dan tanpa sadar dia ingin merangsang semangat juangnya. Puff! Cakar naga merah tiba-tiba merobek roh perisai berpola emas dari belakang, menembus punggungnya dan menembus dadanya. Jantung emas berdarah yang berdetak digenggam di cakar naga merah yang mempesona. Perisai kekaisaran Anda tidak cukup kuat, sangat lembut seperti terbuat dari kertas. Selamatkan aku. Jonsdolf menatap kosong pada jantung yang dipegang di depannya dan langsung kehilangan kesombongannya sebelumnya.
Dia menoleh ke Leighton Rose terdekat untuk meminta bantuan. Ketika menghadapi seruannya untuk meminta bantuan, Leighton Rose yang dikenal sebagai manusia terkuat di barat tidak bereaksi selain melarikan diri. Pada saat ini cahaya di mata Jon Snow benar-benar menghilang dan hanya ada keputusasaan dan ketakutan. Dia seharusnya tidak mengingini tanah kekaisaran ini. Bang! Hati itu hancur. Perisai Slavia kekaisaran, yang terkuat dari umat manusia, Jon Snow, telah gugur. Semuanya terjadi begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga orang-orang tidak bisa bereaksi. Seseorang yang kuat berdiri di puncak dunia terbunuh seketika. Belum lagi Jiang Bai, Jiang Jing, dan Tuan Tua Qin. Bahkan Jiang Yunfan, orang tua dari keluarga Li dan lainnya yang menjadi milik keluarga Chen pun tercengang. Monster macam apa ini? Chen Tua yang awalnya sedikit tegang dan siap bertindak kapan saja juga menjadi rileks. Peti mati hitam di punggungnya juga berhenti bergerak dan terdiam. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Ketakutan dan mundur dengan panik, Leighton Rose yang dikenal sebagai orang terkuat di Kekaisaran Barat tiba-tiba berteriak dengan gila dan petir mengerikan meledak dari tubuhnya. Semangat juang Dewa Petir muncul memegang tombak dan bermandikan guntur. Pada saat ini dia sudah ketakutan setengah mati oleh kekuatan Chen Beiyuan yang mengerikan dan tidak lagi memiliki keanggunan dan ketenangan yang baru saja dia miliki. Bagaimana ini bisa dianggap setengah langkah menuju yang terkuat? Orang terkuat setengah langkah mana yang bisa menendang dewa hanya dengan satu tendangan dan menghancurkan jantung orang terkuat teratas hanya dengan satu tangan? Bahkan jika lintas batas pun, hal itu tidak dilakukan dengan cara ini. Monster macam apa ini? Apakah semua orang Oriental begitu keterlaluan? Saat ini reaksi pertama Leighton Rose yang ketakutan adalah bergabung dengan monster tua lainnya untuk mengambil tindakan bersama. Untuk menghadapi monster ini, Anda harus menggunakan pertarungan kelompok, sialan pertarungan 1 lawan 1. Namun pada saat ini sebelum semua orang dapat bekerja sama untuk mengambil tindakan, bisikan kematian lain terdengar lagi. Api neraka abis. Boom. Api hitam pekat seperti jurang neraka tiba-tiba meletus dari bawah kaki Chen Beiyuan dan perisai merah darah melesat lurus ke langit seketika menutupi semua orang di sekitarnya. Saat Leighton Rose mundur, dia tiba-tiba melihat dewa perang roh perang dewa guntur miliknya yang hampir tak terkalahkan yang dikenal dalam mitologi sebagai dewa perang melolong kesakitan saat tubuhnya langsung dilalap oleh api hitam legam dan meleleh. Tidak baik. Api macam apa ini? Ah 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 ah. Dalam sekejap, jeritan dan tangisan memenuhi seluruh tempat. Api hitam pekat yang mengerikan itu seolah-olah mampu menyerap dan melahap zat apapun, dan semakin banyak ia menyerap dan melahap, semakin kuat ia menjadi dan tidak mungkin untuk dipadamkan. Jiang Jing, panglima tertinggi pengawal kekaisaran dengan kultivasi terendah tanpa sadar memanggil semangat pertarungan gunung raksasa untuk memblokir serangan itu, tetapi langsung dibakar habis dan menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi abu di tempat. Pakar tingkat kaisar dari keluarga Jiang ini benar-benar pantang menyerah. Dia dibakar hidup-hidup dari awal hingga akhir, menjadi abu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Paman keempat. Jiang Bai, kepala sekolah Akademi Donghua ketakutan melihat paman keempatnya menjadi abu di tempat. Dia dengan cepat mengingat menara binatang jiwa yang melayang dan bersembunyi di dalamnya. Namun saat berikutnya 7 lantai di bawah senjata kekaisaran tingkat atas, menara binatang jiwa terbakar. Dari dalam, jeritan menyakitkan Jiang Bai terdengar seolah-olah dia sedang dipanggang. Meskipun ini adalah pelarian singkat dari tragedi menjadi abu di tempat, siksaan jangka panjang ini bahkan lebih menyakitkan. Ah 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 ah. Patriark keluarga Qin mencoba melawan dengan senjata kekaisaran aslinya tetapi langsung dilahap oleh api iblis hitam pekat dan meleleh menjadi kolam besi cair. Leluhur, selamatkan aku. Melihat bahwa dia akan dilalap api, leluhur keluarga Qin langsung ketakutan dan tiba-tiba mengeluarkan patung aneh dari tangannya yang memancarkan aura dan fluktuasi aneh dan bersiap untuk menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Ini adalah kartu truf keluarga Qin. Keberadaan yang mirip dengan kaisar iblis surgawi keluarga Lin. Bang! Pilar api hitam pekat seukuran mangkuk tiba-tiba menembus kepalanya dan langsung menelan seluruh tubuhnya. Melihat keadaan sengsara Tuan Qin, 2 tetua lainnya dari keluarga bangsawan juga ketakutan setengah mati. Pada saat ini salah satu dari mereka memegang biji hijau di tangannya dan yang lainnya memegang kitab suci kuno di tangannya dan mereka hendak menggunakannya. Keponakan, selamatkan hidupku. Keponakanku sayang, aku bersedia meninggalkan kegelapan dan menyerah. Boom boom. 2 pilar api hitam pekat menembus kepala kedua anjing tua itu secara bersamaan, menginterupsi lolongan sekarat mereka dan penggunaan kartu truf keluarga mereka. Desir. Patung aneh yang dipenuhi fluktuasi aneh serta benih hijau hantu dan kitab suci kuno langsung berubah menjadi bayangan yang mengalir dan muncul di tangan Chen Beiyuan yang dengan santai dibalik dan diperiksa.
Patung dewa jahat yang diresapi dengan keilahian. Ia hampir tidak dapat melepaskan serangan tingkat demigod. Benih yang mengandung kekuatan hidup yang kuat yang diduga merupakan sisa-sisa dari makhluk ilahi yang telah jatuh. Ia dapat berubah menjadi bayangan dari bentuk aslinya sebelum kelahiran, namun juga dimungkinkan untuk menarik kekuatan hidup di dalamnya melalui abis. Sebuah kitab suci kuno yang mencatat semacam kutukan rahasia, aku tidak tahu untuk apa benda ini. Swish. Api hitam menghilang. Chen Beiyuan berdiri tak bergerak melihat hasil rampasan di tangannya. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali menara hitam besar dari makhluk jiwa yang menyala merah dan dari mana jeritan melengking dapat terdengar dari waktu ke waktu. Sisa orang-orang tadi menghilang tanpa jejak. Bab 498 Insiden Tangan Perunggu Raksasa. Gurgel-gurgel. Serangkaian suara menelan bergema di belakangnya. Tuan Bai, Tuan Lin, Tuan Li, Jiang Yunfan, dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan keheranan. Mereka merasakan mulut kering, pusing, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa kekuatan Chen Beiyuan sangat menakutkan dan tak terduga, mereka tidak pernah menyangka dia akan begitu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Pada saat ini mereka melihat sosok yang mendominasi berpakaian hitam berdiri di sana dengan santai membolak-balik barang rampasan dan merasa pusing seolah-olah mereka telah melihat dewa legendaris. Tidak heran mereka begitu terkejut dan ngeri. Pemandangan di depan mereka bahkan terlalu menakutkan. Dalam beberapa napas, dia pertama mengalahkan seorang demigod, lalu membunuh 2 makhluk tertinggi tingkat atas dan 3 makhluk tertinggi setengah langkah. Kematian kedua penguasa tingkat kaisar ini akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keluarga Jiang Kekaisaran, keluarga Qin Donghua, keluarga Wang Donghua, keluarga Ye Donghua, keluarga Leiften dari Kekaisaran Elang Putih, keluarga Kerajaan Jones dari Kekaisaran Slavia. Kekuatan gabungan dari begitu banyak kekuatan dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kekaisaran adidaya. Tetapi sekarang sebagian besar dari mereka dibunuh oleh satu orang. Ini benar-benar mengejutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu orang dapat mengalahkan seluruh negara. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya? Pada saat ini mereka kaget dan tidak menyadari bahwa kekuatan Chen Beiyuan saat ini sudah sangat dekat dengan iblis tua Chen di novel aslinya. Meskipun dia tampaknya hanya setengah langkah ke alam terkuat, dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam ilahi. Di antara tingkat yang sama, hanya mereka yang memegang senjata ilahi atau mereka yang telah bereinkarnasi yang hampir tidak dapat bersaing dengannya. Selebihnya langsung terbunuh seketika. Apakah orang tua itu sedang bermimpi? Hanya dalam sekejap mata semua orang yang berdiri di sana meninggal. Jadi apa peran kita? Untuk menonton pertunjukan dari sela-sela lapangan dan menjadi saksi. Stabil-stabil keluarga Bai saya stabil orang tua ini tahu bahwa pernikahan aslinya benar dengan menantu ini. Keluarga Bai akan makmur selama ratusan tahun belum lagi ribuan tahun bahkan jika kesengsaraan besar 10.000 tahun datang. Apa yang bisa dilakukannya? Hahaha. Petik 2. Wajah Bai yang baik dan bijaksana sekarang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan karena telah memenangkan hadiah jackpot super dan dia hampir menari di tempat. Namun, Tuan Lin dan Tuan Li di sekitarnya tidak menunjukkan rasa jijik atau tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, mata mereka penuh dengan rasa iri. Pada tingkat status mereka, selain alam yang lebih tinggi, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah kemakmuran dan kemunduran keluarga mereka. Namun masalahnya adalah alam tidak begitu mudah untuk ditembus. Tidak semua orang bernama Chen Beiyuan yang dapat menembus 3 alam sekaligus dan sesekali melintasi alam utama. Seringkali satu alam dapat menahan mereka selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, sehingga sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Pada saat ini fokus mereka secara alami adalah pada generasi muda keluarga dan kemakmuran serta kemunduran mereka. Jika mereka tahu bahwa Chen Beiyuan memiliki kekuatan kultivasi yang hebat hari ini, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk menikahi keluarga Chen. Mengirim cucu perempuannya yang cantik ke ranjang Chen Beiyuan. Saat ini, Tuan Lin sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa Chen Beiyuan akan menjadi begitu kuat sekarang, dia mungkin juga membawa seluruh keluarga Lin untuk bergabung dengannya. Keluarga Bai mendapat keuntungan. Anak baik. Tuan tua Chen memandangi sosok familiar yang telah dilihatnya sejak kecil yang kini telah tumbuh sepenuhnya menjadi pohon yang menjulang tinggi yang dapat melindungi seluruh keluarga. Ada lebih banyak ekspresi di wajahnya daripada kegembiraan. Tetapi itu adalah kebahagiaan melihat perasaan kuat dari anak-anak dan cucu. Keilahian gelap dan mendalam yang baru saja muncul di matanya berangsur-angsur menghilang, kemudian dia tanpa kata menepuk bahu ayah Chen. Anak ini lebih kuat dari kau dan aku ketika kita masih muda. Setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Bukankah ini adegan yang paling ingin dilihat para tetua? Ayah, meskipun aku gagal memenuhi harapanmu, putraku berhasil. Wajah ayah Chen dipenuhi dengan emosi dan kebanggaan yang tak terselubung. Dia tidak bisa menandingi ayahnya, Chen Sanhe, dalam hal pencapaian dalam kehidupan ini, tetapi dia menikahi istri yang baik dan memiliki putra yang baik.
Dibandingkan dengan kegembiraan, kelegaan, iri hati, dan kecemburuan orang-orang tua ini, Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Chen Beiyuan sangat kuat, pemberontakan malam ini pasti akan berhasil. Tetapi setelah sukses, bagaimana cara menyeimbangkan tekanan? Seluruh keluarga kerajaan Jiang hampir lumpuh. Bahkan jika dia tidak lumpuh, dia mungkin tidak akan cocok untuk Chen Beiyuan sendirian. Kecuali semua keluarga top di kekaisaran termasuk yang tersembunyi bergabung. Jangan tidak masuk akal bagaimana ini mungkin. Mungkinkah kita benar-benar ingin berbagi dunia dengan keluarga Chen? Sebagai makhluk kuat yang ingin memegang kekuasaan. Pada saat ini, Jiang Yunfan sudah menempatkan dirinya pada posisi kaisar dan kemudian jatuh ke dalam dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampak menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyadari bahwa rubah-rubah tua di sekitarnya melihatnya. Tiba-tiba Jiang Yunfan yang terjebak dalam dilema memperhatikan bahwa An Biyu, penguasa perbatasan selatan yang tiba-tiba muncul yang memiliki hubungan tidak biasa dengan Chen Beiyuan, memiliki sosok anggun dalam jubah hitam di sampingnya. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa orang lain itu tampak anehnya familiar. Itu pasti ilusi. Jiang Yunfan bergumam pada dirinya sendiri. Boom. Pada saat ini medan perang di depan tiba-tiba berubah lagi. Sebuah tangan raksasa yang terkondensasi oleh cahaya ilahi perunggu tiba-tiba muncul dari udara tipis dan dengan kekuatan yang mengerikan dan luas, ia menghantam dengan keras ke arah Chen Beiyuan yang berdiri di depan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh pukulan ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari aura yang ditampilkan oleh Leighton Rose barusan. Semua orang yang hadir merasakan ancaman kematian. Chen Beiyuan, apa kau benar-benar berpikir ini satu-satunya metode yang dimiliki leluhur kami? Kau telah membuat marah leluhur kami. Hari ini kamu pasti akan mati. Raungan dahsyat sekeras guntur tiba-tiba bergema di seluruh ruang merah darah yang mengelilingi istana kekaisaran. Bahkan Chen Beiyuan merasakan ancaman yang tak dapat dijelaskan pada saat ini dan sedikit mengernyit. Ketika dia melihat telapak tangan besar yang dipadatkan oleh cahaya suci perunggu, pupilnya menyusut dan dia tertegun sejenak. Di sudut ruang sistem, sesuatu yang tergeletak dengan tenang tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Saat itulah momen kebingungan. Sebuah telapak tangan perunggu besar membanting ke bawah seketika menutupi Chen Beiyuan dan tanah di sekitarnya. Boom! Ledakan mengerikan terdengar seketika separuh istana runtuh. Banyak nyawa langsung tertelan, menara hitam yang menjulang runtuh dan sebagian besar formasi serta perisai merah darah yang menjaga keamanan istana langsung hancur berkeping-keping. Seluruh ibu kota kekaisaran bergetar seperti naga bumi yang berguling. Bab 499 Pil Darah Dewa Kuno membunuh leluhur keluarga Jiang. Suara apa itu? Apakah perkelahian telah pecah di istana? Ada fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Apakah ini manusia setengah dewa legendaris? Tidak, gelombang energi ini terasa berkali-kali lebih menakutkan daripada manusia setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada keberadaan yang begitu mengerikan di istana? Tunggu, suara barusan sepertinya suara leluhur keluarga Jiang. Mungkinkah dia yang lebih unggul? Apakah ini berarti keluarga Chen akan kalah? Petik 2. Pertempuran yang tiba-tiba dan dahsyat di istana langsung menarik perhatian dan getaran dari monster-monster tua dari keluarga-keluarga terkemuka di seluruh ibu kota kekaisaran. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa keluarga kerajaan sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu dan bahwa leluhur keluarga Jiang benar-benar menyembunyikan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Seketika tatapan semua monster tua dari keluarga bangsawan terfokus pada perisai merah darah yang naik hampir ke langit ke arah istana. Mereka ingin menyelidiki apa yang terjadi di dalam tetapi takut mendapat masalah. Di antara mereka, ekspresi beberapa monster tua mulai menjadi tidak pasti dan aneh. Saya pikir keluarga Jiang pasti akan gagal, tetapi saya tidak pernah menyangka perubahan yang begitu tiba-tiba. Keluarga Chen. Fluktuasi dahsyat yang memengaruhi seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan beberapa kota di sekitarnya berhasil ditekan secara paksa hingga tingkat yang cukup besar di bawah perlindungan formasi keluarga Chen. Namun demikian, halaman depan seluruh keluarga Chen runtuh secara langsung dan beberapa retakan besar muncul di tanah menyebabkan keributan yang cukup besar. Bahkan di dalam ruang bawah tanah pun terjadi getaran yang cukup besar. Ji Sang Jiao dan Ye Han yang dipenjara di ruang bawah tanah terguncang begitu keras dalam tidur mereka hingga kepala mereka terbentur beberapa kali. Seluruh ruang bawah tanah berada dalam kondisi genting yang menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Ini membuat mereka bertiga ketakutan. Ya Tuhan, ada gempa bumi. Seseorang datang cepat, biarkan aku. Penjara bawah tanah ini akan runtuh dan mengubur orang hidup-hidup. Tanda hub. Namun yang aneh adalah tepat ketika akibat mengerikan itu akan menyapu halaman belakang keluarga Chen, akibat itu menghilang tanpa jejak seperti setetes air di lautan. Lin Yunluo yang berada di halaman samping sambil mengawasi dua bayi yang baru lahir yang sedang tidur nyenyak tidak melihat sesuatu yang aneh.
Di ruang halaman utama di sebelah, Bai Ruowei yang sedang tidur menyamping dengan perut besar juga tertidur lelap. Di istana kekaisaran di dalam formasi berdarah. Di dalam reruntuhan yang terlihat, cahaya ajaib yang memancarkan aura ilahi yang gelap dan mendalam terkondensasi menjadi perisai cekung yang melindungi Pastor Chen Anbiyu dan Pak Tualin di dalamnya. Pada saat ini perhatian semua orang terfokus pada sosok tinggi dan kekar di depan mereka yang memancarkan tekanan tingkat demigod. Sosok yang berdiri di depan mereka dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Di antara mereka ekspresi Tuan Lin adalah yang paling menarik, hampir seperti pabrik pewarna dengan ekspresi yang selalu berubah. Baru saja kedatangan tiba-tiba tangan perunggu raksasa menyebabkan akibat yang mengerikan yang bahkan yang terkuat dari yang terkuat mungkin tidak dapat menahannya. Mengingat betapa dekatnya mereka, bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh di tempat, itu tidak akan menjadi berlebihan. Pada saat ini Chen Sanhe tiba-tiba meledak ke dalam keadaan tingkat dewa, menghalangi sebagian besar akibatnya secara langsung. Tuan Chen Sanhe. Dia juga telah memasuki alam dewa semu. Namun pada saat ini Chen Sanhe mengabaikan tatapan terkejut orang-orang di belakangnya tetapi menatap lurus ke arah bayangan besar dan megah di depannya yang memancarkan keilahian yang menakutkan. Monster macam apa itu? Ia sebenarnya menyerupai dewa kuno legendaris. Terlebih lagi, tekanan yang dipancarkannya telah melampaui dewa setengah dewa. Anjing tua dari keluarga Jiang sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu. Tanda hubung. Bayangan raksasa yang menjulang tinggi hampir 1000 kaki, agak cacat dan menakutkan muncul di reruntuhan. Ia telanjang tetapi tubuhnya ditutupi dengan untaian garis perunggu dan bahkan wajahnya memiliki garis perunggu yang memancarkan aura kuno dan liar yang kuat. Gambarnya sangat mirip dengan dewa-dewa kuno legendaris yang agung, kuat, dan luas. Tetapi satu-satunya hal yang tidak konsisten adalah adanya tumor besar berwarna darah yang tumbuh di dadanya yang berdetak cepat dan terus-menerus. Dari dalam lapisan luar tumor raksasa, pil darah merah dapat terlihat samar-samar terus-menerus memancarkan cahaya merah. Saat ini ia berlutut dengan satu lutut dan tangan perunggu raksasa membanting tanah dengan keras akibat yang besar bahkan meniup panas mengerikan yang terkandung di menara binatang jiwa terdekat. Wajah agung dewa itu dipenuhi dengan kejahatan yang mengerikan. Wajah asli leluhur keluarga Jiang dapat terlihat samar-samar. Aura yang dia pancarkan saat ini telah melampaui aura dewa-dewa yang sangat dekat dengan alam ilahi legendaris. Bocah keluarga Chen, kamu memaksa saya melakukan ini, awalnya saya tidak bersedia menggunakan tubuh suci yang belum sepenuhnya disempurnakan ini. Tetapi karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkan leluhur. Bahkan jika ada efek samping yang signifikan, itu tidak masalah. Tepat ketika leluhur keluarga Jiang begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mulai berbicara sendiri seolah-olah dia sakit jiwa. Sebuah suara tiba-tiba memotongnya dengan kasar. Sumber suara itu secara mengejutkan berasal dari sisi kirinya. Tidak heran aku selalu merasakan perasaan familiar tentangmu. Ternyata anjing tua itu mengeluarkan mayat anak dewa kuno dari alam rahasia aneh, memurnikannya menjadi pil darah dewa kuno, dan menelannya. Betul sekali, keluarga Jiang telah mengendalikan alam rahasia itu begitu lama, jadi tidak mengherankan jika mereka menemukan sisa-sisa anak dewa kuno. Masuk akal sih. Bagaimana mungkin? Ekspresi leluhur keluarga Jiang berubah dan dia tiba-tiba menoleh ke samping untuk melihat kepala perunggu raksasa itu. Seketika saya melihat seorang pemuda berpakaian hitam memancarkan aura iblis misterius menatapnya dengan dingin. Pupilnya tiba-tiba menyusut dan dia menatap tajam tangan perunggu raksasa di tanah. Karena Chen Beiyuan sendiri ada di sini, apa yang baru saja dipukulnya? Udara. Itu sebenarnya sedang beradu akal dan keberanian dengan udara barusan. Kau bodoh tak berotak, bahkan jika aku memberimu tubuh yang kuat dari dewa kuno, itu tidak akan menebus kebodohanmu. Aku bahkan tidak bisa membedakan antara tubuh asli dan klon. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba terjadi berada di luar kendalimu. Mari kita kembalikan ke pemilik aslinya. Suara acuh tak acuh Chen Beiyuan tiba-tiba terdengar dan dia perlahan mengulurkan tangan kanannya ke arah dewa perunggu kuno di depannya. Snap-snap. Ruang itu tiba-tiba hancur. Jurang itu muncul kembali. Boom. Wajah leluhur keluarga Jiang berubah drastis dan dia ingin melawan. Tetapi aura kaisar manusia yang misterius dan berat tiba-tiba muncul di wajah Chen Beiyuan. Pada saat yang sama, topeng dewa kuno di sudut ruang sistem juga meledak dengan tekanan mengerikan dari artefak ilahi. Swish. Raksasa perunggu itu tiba-tiba menegang dan langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Sebuah tangan iblis pucat besar tiba-tiba terulur dari jurang dan menembus langsung dadanya. Air mata. Tumor darah besar di dada itu diseret ke bawah secara tiba-tiba. Tidak.
Bab 500 Demigod. Tidak. Raksasa perunggu itu tiba-tiba melolong kesakitan tubuhnya bergetar hebat. Sepasang mata logam besar menatap kosong lubang besar di dadanya dan tumor berdarah yang telah digali secara paksa dan masih bersinar merah. Saat tumor berdarah itu digali secara paksa, tubuh suci yang megah dan luas mulai runtuh dan garis-garis suci perunggu mulai redup. Snap. Wajah perunggu dewa yang agung dan perkasa itu mulai berubah pucat dan kaku retak di seluruhnya. Kekuatan menakutkan yang dulunya sangat dekat dengan alam ilahi kini dengan cepat hancur seperti air tanpa akal. Boom! Dalam sekejap raksasa perunggu itu berubah menjadi patung batu besar dewa dan kemudian retakan menyebar dengan cepat menghancurkan. Sosok tua yang menyedihkan dengan lubang besar di dadanya jatuh langsung ke patung batu. Nenek moyang keluarga Jiang tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat. Awalnya dia berpikir bahwa setelah mengungkapkan kartu trufnya, pil darah dewa kuno, dan secara singkat memadatkan tubuh dewa kuno, dia dapat dengan mudah menghilangkan bahaya tersembunyi Chen Beiyuan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Patriark keluarga Jiang tidak pernah bermimpi bahwa topeng dewa kuno di ruang sistem Chen Beiyuan masih menyembunyikan sisa jiwa dewa kuno yang secara tidak langsung dapat memengaruhi transformasinya menjadi tubuh dewa kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ki Kaisar Manusia Chen Beiyuan dapat secara langsung memengaruhi tubuh manusianya. Efek gabungan keduanya hampir 2 kali lipat pengekangan. Dalam situasi ini Anda mengatakan Anda akan mati atau tidak. Kau cukup gila untuk menggunakan mayat anak dewa kuno untuk membuat pil darah dan bahkan ingin mengonsumsinya. Makhluk ini adalah makhluk mitos yang lahir ke alam ilahi. Dalam hal kekuatan saja, makhluk ini bahkan lebih menakutkan daripada klan naga. Makhluk mitos semacam ini, bahkan jika hanya mayat yang tersisa, masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kau telan. Chen Beiyuan melihat penampilan menyedihkan dari leluhur keluarga Jiang dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nenek moyang keluarga Jiang yang selalu licik dan penuh tipu daya baru saja menggunakan pil darah dewa kuno dan kepribadiannya mengalami perubahan besar. Dia menjadi sombong dan angkuh seperti orang dengan gangguan jiwa. Ini karena pengaruh kehendak dewa kuno yang tersisa di dalam pil darah dewa kuno. Jika waktu terus berjalan, dia mungkin akan sepenuhnya berubah dan menjadi individu baru lainnya. Jepret. Tumor berdarah itu tiba-tiba dihancurkan oleh tangan raksasa pucat dari jurang yang mengungkapkan pil darah dewa kuno berwarna merah padam di dalamnya. Di dalam pil darah dewa kuno, orang dapat melihat bayangan agung dewa kuno perunggu. Energi dan darah mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Chen Beiyuan sebelumnya. Dibandingkan dengan transformasi naga darahnya sendiri, itu 100 kali 1000 kali lebih kuat. Bahkan Chen Beiyuan iri dengan kekuatan ini saat ini. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu nikmati. Bahkan jika kamu diberi kesempatan, itu tidak akan berguna. Namun di tangan saya, ini sangat berbeda. Swish. Tangan raksasa pucat dari jurang mencengkeram pil darah dewa kuno dan melemparkannya ke arah jurang yang hancur di belakangnya. Energi yang terkandung dalam benda ini terlalu menakutkan bahkan Chen Beiyuan hampir tidak bisa memakannya sekaligus hanya keberadaan tabu serakah abis yang dapat menelannya sepenuhnya. Jika aku dapat mencerna pil darah dewa kuno ini sepenuhnya, aku pasti akan dapat langsung mencapai kedewataan dan mendapatkan karakteristik kuat milik makhluk mitos dewa kuno. Secercah kecemerlangan muncul di mata Chen Beiyuan. Seperti yang diharapkan, keluarga kerajaan Jiang benar-benar bintang keberuntungannya. Selalu ada aliran saluran yang konstan untuk kemajuan dan perkembangannya. Jepret. Pil darah dewa kuno dilemparkan langsung ke mulut abis dan kemudian dia mulai mengunyahnya perlahan seperti mengunyah kacang. Bas. Topeng dewa kuno di sudut ruang sistem sepertinya merasakan sesuatu dan mulai bergetar mengeluarkan ekspresi ketidakpuasan kekanak-kanakan. Sebagai tanggapan, Chen Beiyuan juga menghiburnya beberapa saat menjanjikan untuk mencarikannya tubuh baru di masa depan dan membunuh beberapa anggota suku kuno sekalian, dan baru kemudian dia berhasil membodohi anak nakal ini. Ding, host menggunakan grimah terlarang untuk menjara dan melahap dan mulai mengekstrak secara acak kekuatan khusus apapun dari tubuh target dan melahapnya. Ding, aktivitas target terdeteksi terlalu kuat sehingga mengakibatkan penyerapan karakteristik bakat terkuat. Ding, selamat kepada host karena telah menjarah bakat karakteristik baru, tubuh dewa kuno junior. Tubuh dewa kuno muda, Anda menjarah hadiah fisik kuno dari anak dewa kuno, memiliki fisik yang mengerikan yang memungkinkan Anda berubah dari manusia menjadi dewa kuno. Setelah berubah menjadi dewa kuno, Anda akan mewarisi kekuatan anak dewa kuno untuk sementara.
Catatan, sifat ini sangat sombong dan menghabiskan banyak energi fisik dan mental, yang berpotensi berdampak signifikan pada Anda. Selain itu, setelah berubah menjadi anak dewa kuno, Anda kemungkinan akan menarik perhatian mereka yang menginginkan Anda. Harap gunakan dengan hati-hati. Boom! Pada saat ini, energi dewa kuno yang menakutkan tiba-tiba meletus dari abis dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, tingkat kultivasi yang awalnya setengah langkah menuju kekuatan meroket lagi. Setengah langkah menuju yang terkuat. Ras manusia terkuat. Dewa manusia. Tanda hubung. Boom! Keilahian yang misterius, luas, dan menakutkan tiba-tiba muncul di matanya dan langsung mengembun menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan fisiknya tiba-tiba berkembang pada saat ini mengembun menjadi tubuh dewa setengah. Hanya dalam beberapa napas, Chen Beiyuan benar-benar melangkah langsung ke alam demigod, langsung mencapai batas yang dapat ditampung dunia ini. Benar saja, menjarah dan melahap adalah cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Tidak heran iblis tua Chen dalam novel aslinya meningkatkan kultivasinya begitu cepat di tahap selanjutnya seperti menaiki roket. Perasaan ini sangat menyenangkan. Mata Chen Beiyuan redup dan dia merasakan emosi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Energi iblis jurang yang luas di dalam tubuhnya telah mulai berubah sedikit demi sedikit menjadi kekuatan ilahi jurang yang bahkan lebih menakutkan yang memiliki segala macam kekuatan misterius. Kekuatan ilahi yang tanpa sengaja dia tunjukkan pada saat ini tiba-tiba menghancurkan ruang di sekitarnya, merobek lubang besar yang menyebabkan Pak Tua Chen dan yang lainnya hampir melototkan mata mereka. Dewa setengah manusia. Beiyuan telah menjadi dewa setengah manusia. Istana Feng Luan. Sosok wanita dewasa yang mempesona dan montok yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah depan aula. Demigod. Tanda hub. Tepat ketika pertempuran di istana baru saja berakhir. Di luar istana, monster tua dari berbagai keluarga yang telah mengawasi situasi tidak menyadari hal ini. Sebaliknya, mereka menatap formasi merah darah yang menyelimuti seluruh istana dan keheningan aneh yang tiba-tiba turun. Pertempuran tampaknya telah usai. Tiba-tiba seseorang tiba-tiba berkata, mungkinkah keluarga Chen telah dikalahkan? Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa sosok di ruangan itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka dan diam-diam mundur. Tanda bab 501 keluarga Chen diserang tubuh baik dan jahat muncul. Sementara banyak orang masih memperhatikan hasil akhir dari pertempuran istana. Tiba-tiba beberapa sosok tersembunyi dari monster tua dengan kekuatan seorang kaisar muncul di langit di atas keluarga Donghua Chen. Monster tua yang tiba-tiba muncul di luar pintu keluarga Chen dan menatap keluarga Chen yang diam di bawah semuanya memiliki keserakahan di mata mereka. Keluarga Chen sudah selesai. Dewa abadi tua dari keluarga kerajaan Jiang sebenarnya memiliki trik tersembunyi dan telah mencapai tingkat demigod. Selain itu, dilihat dari akibat yang mengerikan barusan, dia tidak jauh dari alam dewa sejati. Bahkan jika Chen Beiyuan begitu kuat sehingga dia dapat melawan yang terkuat dan membunuh yang terkuat, dia pasti akan mati saat menghadapi demigod. Pertempuran di istana akan segera berakhir dan inilah saatnya untuk memasang taruhan dan memilih sisi Anda. Tapi sebelum itu, kita masih harus menuai beberapa keuntungan terlebih dahulu. Monster kecil Chen Beiyuan ini dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Saya khawatir ada sesuatu yang lain yang terjadi. Saya sangat curiga keluarga Chen telah menyembunyikan beberapa harta kuno atau mungkin benda ajaib yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Bahkan jika kita tidak menemukan barang suci yang meningkatkan kultivasi, keluarga Chen masih memiliki banyak harta lainnya. Belum lagi istri keluarga Chen yang memiliki darah kaisar manusia, kedua bayi yang menunjukkan penglihatan kuno saat lahir adalah harta langka. Jika mereka ditelan sebagai suplemen obat, mereka pasti akan meningkatkan bakat mereka dan sangat meningkatkan kultivasi mereka. Dalam perang ini, semua petarung top keluarga Chen keluar dengan kekuatan penuh. Sekarang aku khawatir beberapa dari mereka mati atau terluka di istana, meninggalkan sekelompok wanita dan anak-anak tua dan lemah yang sekarang menjadi hal yang baik bagi kita. Pikiran kekaisaran dengan senyum sinis dan main-main berkomunikasi bolak-balik di langit yang menghadap keluarga Chen yang hampir tidak berdaya di bawah seolah-olah mereka sedang melihat sepotong besar daging berlemak. Seperti pepatah lama, mereka membantu siapapun yang menang. Bahkan sebelum hasilnya keluar, beberapa orang sudah tidak sabar dan ingin membantu diri mereka sendiri mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Mulai. Disertai dengan teriakan kegembiraan yang keras. Monster tua dari keluarga bangsawan mengungkapkan sosoknya tanpa ragu-ragu, meletus dengan kekuatan kekaisaran yang mengerikan menyapu keluarga Chen di bawah. Monster tua lainnya mengikuti dari belakang karena takut jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan kehilangan banyak manfaat. Dalam sekejap mereka menerobos formasi keluarga Chen dan bergegas ke halaman dalam keluarga Chen.
Tindakan mereka yang tidak tersamar tidak diragukan lagi langsung menarik perhatian para kaisar yang kuat yang sedang menunggu hasilnya di luar istana di kejauhan. Itu keluarga Zhang, keluarga Wu, keluarga Li, orang-orang tua itu. Hasil dari istana belum keluar dan orang-orang bodoh tua ini tidak sabar untuk menjilat kaki keluarga Jiang Yang Bao. Memanfaatkan petarung top keluarga Chen yang sedang tidak ada, mereka menindas orang tua, wanita dan anak-anak lemah. Hanya bajingan pengecut ini yang akan melakukan itu. Petik 2. Di antara mereka, seorang ahli tingkat kaisar yang sedikit lebih muda mengerutkan kening, mencibir, dan memandangnya dengan jijik. Namun, sebagian besar orang di sekitar lebih acuh tak acuh dan enggan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang lain yang hadir secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena setelah keluarga Zhang, keluarga Wu, keluarga Li, beberapa dewa abadi memasuki keluarga Chen, mereka tiba-tiba menghilang tanpa suara. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah dan mereka melihat ke arah keluarga Chen seolah-olah mereka sedang melihat jurang besar yang akan memakan orang tanpa meninggalkan tulang apapun. Perasaan tidak nyaman yang menyeramkan tiba-tiba memenuhi udara. Halaman belakang keluarga Chen. Bang! Kepala manusia yang terpenggal secara acak dibuang ke samping dan ditumpuk menjadi jingguan kecil. Sosok seorang Taois dan seorang Buddha berdiri dengan acuh tak acuh di depan jingguan ini. Di antara mereka, Taois mayat jahat dengan mudah menghilangkan bau darah di udara agar tidak mengganggu wanita dan anak-anak lainnya di halaman belakang. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika Chen Beiyuan pergi, dia benar-benar meninggalkan mayat orang-orang baik dan jahat di keluarga Chen yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan para wanita dan 2 anak di keluarga Chen. Beberapa monster tua dari keluarga bangsawan di tanah yang kepalanya dengan mudah dipelintir tidak percaya bahwa mereka akan mati begitu menyedihkan sampai kematian mereka. Amitabha, deduksi tubuh utama tentang rahasia surga benar-benar misterius. Dia menduga sebelumnya bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Di permukaan, dia mengambil semua kekuatan teratas, tetapi diam-diam dia menahanmu dan aku. Dia memancing ular keluar dari lubangnya sekaligus dan membunuh semua orang yang diam-diam memata-matai kita. Keledai botak, kau tetap di sini dan jaga. Aku akan keluar untuk menyita properti dan memusnahkan klan. Amitabha, bagus-bagus. Tanda hubung. Ketika pendeta Tao jahat berjalan keluar dari keluarga Chen, dia langsung menarik perhatian semua orang kuat tingkat kaisar di luar istana. Kemudian ketika dia melihat Taois mayat jahat tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam bergegas menuju keluarga Zhang dan Wu seolah-olah dia ingin menyita properti mereka dan menghancurkan klan mereka. Dalam sekejap semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan lagi. Malam ini aku khawatir banyak keluarga bangsawan akan disita dan dibasmi. Tanda huk, Istana Kekaisaran. Chen Beiyuan sepertinya sudah tahu apa yang terjadi di luar sejak lama dan tidak khawatir sama sekali. Setelah hening sejenak karena kekuatan demigod, dia mendapatkan kembali kewarasannya dan melihat ke arah mayat leluhur keluarga Jiang yang tergeletak di tanah. Monster tua yang berpotensi menjadi dewa dalam novel aslinya dan hampir tersembunyi sangat dalam ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu kali ini dan dibunuh olehnya di tengah jalan. Swish! Sebuah bola api hitam legam tiba-tiba muncul menelan seluruh mayat leluhur keluarga Jiang. Anjing tua ini ternoda darah dan nyawa terlalu banyak anggota keluarga Chen. Chen Beiyuan tidak tertarik untuk melahap mayatnya sehingga dia hanya menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Kemudian dia melihat menara jiwa hitam pekat yang berdiri tegak dan tanpa suhu tinggi dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraihnya dari udara tipis. Bang! Menara binatang jiwa senjata kekaisaran tingkat 8 ini dengan mudah dihancurkan oleh kekuatannya yang besar. Saat menara monster jiwa dihancurkan, mayat hitam hangus tiba-tiba jatuh keluar. Pada saat yang sama di luar perisai merah darah, monster jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang melawan pasukan keluarga Chen langsung kehilangan keabadian mereka dan mulai berantakan. Roar! Sebuah hantu besar dari binatang buas yang ganas dengan rambut merah seperti serigala dan pedang di mulutnya muncul begitu saja di depan Chen Beiyuan yang menatapnya dengan saksama. Yazi, sudah setahun sejak terakhir kita bertemu tetapi apakah kamu masih ingat Chen? Apakah kamu benar-benar Chen Beiyuan? Sisa jiwa Yazi menatap wajah yang familiar dan merasa linglung tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setahun yang lalu anak laki-laki manusia yang tingkat kultivasinya hanya seorang raja perang membutuhkan benda-benda eksternal untuk memblokir bahkan pedangnya. Sekarang dia telah menjadi dewa manusia. Perubahan mendadak ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tentu saja ini Chen. Baiklah, mari kita bicarakan masa lalu setelah kita menyelesaikan urusan malam ini. Jangan khawatir Chen, aku masih ingat apa yang aku janjikan padamu. Aku harus membiarkanmu tinggal di Sol Jade untuk sementara waktu. Chen Beiyuan mengeluarkan sebuah batu giok jiwa dari lengannya yang bisa menampung tubuh jiwa. Jiwa sisa Jiaozi tidak membuang kata-kata. Setelah menatapnya dalam-dalam, ia berubah menjadi aliran cahaya merah darah dan masuk langsung.
Setelah membuat pengaturan yang tepat untuk orang yang telah memberinya kekuatan magis di masa lalu, Chen Beiyuan melirik kembali orang-orang di belakangnya dan tersenyum tiba-tiba. Ayo pergi, pertunjukan akan segera berakhir. Aku pikir kaisar kita sudah menunggu dengan cemas di Istana Wuji. Apa yang terjadi malam ini seharusnya membuahkan hasil. Bab 502 Mengapa Yang Mulia Memberontak. Saat ketika leluhur keluarga Jiang meninggal dunia. Di dunia kecil di luar domain, keberadaan yang menakutkan dengan wajah yang tidak jelas memancarkan kekuatan ilahi yang besar seperti matahari tiba-tiba bergetar dan merasakan kekuatan darah yang dekat dengan alam ilahi dengan cepat menghilang dan tiba-tiba membuka matanya. Siapa ini? Siapa yang membunuh keturunan garis darah kaisar ini? Boom! Kekuatan ilahi yang menakutkan meletus dengan amarah berubah menjadi petir dan api yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menutupi seluruh dunia kecil menghancurkan semua tanah dan semua ras yang telah lahir di dalamnya. Dalam sekejap dunia kecil yang melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan oleh kekuatan ilahi yang luas dan berubah menjadi abu lengkap di luar domain. Dari awal hingga akhir makhluk-makhluk di dunia kecil ini tidak menyadari bahwa hidup dan mati mereka hanyalah akibat dari kemarahan orang lain. Namun hal-hal seperti ini biasa terjadi di luar domain. Tanpa perlindungan dari kekuatan tingkat dewa atau bahkan kekuatan tingkat Sein yang lebih tinggi. Sebagian besar makhluk hidup hampir menjadi mainan dan objek pelecehan oleh yang kuat. Dewa-dewa yang perkasa yang berada jauh di atas sana dapat menghapus mereka dari luar domain hanya dengan secercah kemarahan tanpa meninggalkan jejak. Desir. Dewa menakutkan yang dengan mudah menghancurkan dunia kecil melihat ke arah jatuhnya garis keturunan dan yang terlihat adalah tempat gelap yang diselimuti kabut hitam pekat. Dalam kegelapan, sebuah cahaya menyilaukan tunggal bersinar seolah-olah itu adalah dunia yang memelihara kehidupan yang tak terhitung. Saat ia menatap dunia mempesona yang diselimuti kegelapan abadi ini, matanya dipenuhi amarah bercampur sedikit keserakahan dan ketakutan. Kekuatan ilahinya yang tampak luas dan menakutkan langsung dilahap ketika mendekati kegelapan yang diselimuti kabut tinta tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dalam situasi ini, siapapun yang mendekat dengan gegabah pasti akan mati karena mereka akan ditelan oleh kegelapan. Sebuah suara mengerikan yang dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tersamar tiba-tiba bergema di seluruh wilayah. Kamu binatang yang membunuh garis keturunanku dan menyebabkan aku kehilangan makanan darah tingkat dewa. Aku telah menghafal kehadiranmu. Ketika malapetaka besar 10.000 tahun tiba, aku pasti akan menyeret jiwamu ke dalam api penyucian neraka dan menyiksanya selama 1.000 tahun. Istana Kekaisaran Wujidao. Sama seperti dewa mengerikan di luar domain yang mengeluarkan kutukan marah. Chen Beiyuan yang memimpin anak buahnya ke Istana Wuji tiba-tiba memiliki cahaya perak misterius di matanya. Tianji Daofa bakat karakteristik ini mengirimkan tanda peringatan yang lemah namun menakutkan. Jelas bahwa dia menjadi sasaran makhluk menakutkan tak dikenal. Pihak lain jelas memiliki kemampuan untuk mengancam nyawanya. Di dunia ini hampir tidak ada apapun yang dapat mengancam hidupku yaitu dunia luar. Aku membunuh leluhur keluarga Jiang tepat saat aku akan mati dan kemudian aku merasa hidupku terancam jadi pihak lain seharusnya adalah leluhur keluarga Jiang, Jiang Daohuang yang mendirikan Kekaisaran Donghua. Tidak hanya monster tua ini tidak mati saat itu, dia bahkan mampu melarikan diri ke alam luar melalui beberapa cara. Tanpa batasan 10.000 tahun kesengsaraan besar dunia ini, dia pasti sudah menjadi dewa sekarang. Seorang ahli tingkat dewa yang kuat yang telah tenggelam dalam dunia selama bertahun-tahun hampir tidak membuatku merasa terancam oleh hidupnya. Chen Beiyuan tampak tenang dan dia tidak tampak sangat terpengaruh oleh fakta bahwa dia menjadi sasaran dewa yang kuat. Jauh sebelum setelah membunuh iblis darah dan menjarah fragmen ingatannya, dia mengetahui bahwa leluhur keluarga Jiang belum mati. Orang ini mengkhianati kemanusiaan saat itu dan bertindak sebagai pemandu bagi pasukan asing. Dia memperoleh banyak manfaat setelahnya, bahkan termasuk cara untuk meninggalkan dunia ini. Itu bukan tidak mungkin. Namun, metode ini harus bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Jika tidak, dunia ini sudah lama berada dalam kekacauan. Hanya ketika kesengsaraan besar 10.000 tahun datang, pihak lain akan dapat masuk dan menyelesaikan masalah dengannya lagi. Tetapi masalahnya adalah pada saat itu Chen Beiyuan akan menjadi dewa. Siapa yang akan menyelesaikan masalah dengan siapa saat itu? Malam ini dia pasti akan memenangkan keluarga Jiang. Tidak ada gunanya siapapun yang datang, kataku. Tanda, bang. Bagaimana bisa ada putra mahkota yang hanya bertahan selama 30 tahun? Ayah, Anda sudah tua dan inilah saatnya Anda turun tahta. Putra mahkota Jiang Yunfan menyaksikan gerbang istana menuju Istana Wuji dibuka lebar dan jalan di depan langsung terlihat. Pada saat ini, dia seolah-olah melihat dirinya naik tahta untuk menjadi kaisar dan mengambil alih seluruh kekaisaran Donghua. Pada saat ini dia sudah dibutakan oleh kekuasaan dan keinginan dan tidak memperhatikan tatapan aneh yang diberikan orang-orang di sekitarnya kepadanya.
Dia juga tidak memperhatikan bahwa pria berjubah hitam yang tertutup rapat di belakang An Biyu sedang menatapnya dengan sedikit rasa kasihan. Klan rubah King Qiu. Sosok tinggi berkemeja hijau yang menawan dan cantik dengan wajah tiada taraf dan 8 rambut yang bergoyang malas di belakangnya menatap langit dengan ekspresi bingung dan imut. Ini aneh, apakah aku salah menghitung ini seharusnya tidak terjadi? Bukankah kuil Void seharusnya turun lagi selama periode waktu ini untuk memulai pemilihan penguasa rawa? Mengapa tidak ada pergerakan? Sisa kekuatan suci di kuil mungkin tidak cukup, bukankah saudari Huang Fei khawatir? Saat dia bertanya-tanya, rubah berekor 9 ilusi di atas kepalanya menggaruk kepalanya dengan kaki belakangnya menguap dan kemudian melihat ke langit dengan bingung. Ada apa? Mungkinkah si mesum tua pingsan lagi? Tanda pisah. Kuil Void. Putri Huang sedang tidur nyenyak sambil memeluk bantal seukuran aslinya dari Ayuan. Dia akan memasukkan bantal itu ke dalam lengannya dari waktu ke waktu dengan air liur di sudut mulutnya seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Dalam keadaan normal menurut perkembangan plot, dia seharusnya memanifestasikan kuil Void lagi untuk melakukan upacara Zezu. Tapi sejak Chen Beiyuan memberinya Void Behemoth terakhir kali, mengisi gelombang energi Void dan energi Beiyuan, selir Phoenix setelah makan dan minum sekenyangnya mulai membiarkan dirinya pergi dan mulai bermain nakal. Sang guru tidak terburu-buru, mengapa dia harus terburu-buru? Mengenai wasiat terakhir pemilik sebelumnya sebelum kematiannya, orang ini hampir melupakannya. Sejak zaman dahulu generasi baru menggantikan generasi lama. Yang lama tidak sebaik yang baru. 1 master 2 master 1 tidak berguna 1 sangat berguna, selir Phoenix menginginkan yang sangat berguna. Bang. Gerbang istana Wuji didorong terbuka dengan berat dan cahaya bulan yang terang bersinar dari luar menghilangkan sebagian kegelapan. Ketika beberapa anak buah Chen Beiyuan melangkah ke pusat kekuasaan kekaisaran, yang terlihat adalah aula kosong dan pria kesepian yang duduk di atas tahta naga tingkat tinggi mengenakan jubah naga bercakar 5. Chen Beiyuan mengangguk dengan mata menusuk saat dia melihat sosok kesepian yang tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti sebelumnya dan dia merasa sedikit emosional. Yang mulia, mengapa Anda memberontak? Bab 503. Aku bersumpah demi Sungai Luo bahwa aku Chen Beiyuan tidak akan pernah menjadi kaisar sampai aku mati. Yang mulia, mengapa Anda memberontak? Suara Chen Beiyuan sangat tenang tanpa sedikit pun nada sarkasme, seolah-olah dia menyatakan sebuah fakta. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di belakangnya memiliki ekspresi yang berbeda, di antaranya ekspresi Jiang Yunfan adalah yang paling aneh. Saudara Chen, sepertinya Anda telah membalikkan urutan. Pria kesepian yang duduk tinggi di atas tahta naga itu sepertinya telah bereaksi pada saat ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah agung dan dingin. Matanya melewati Chen Beiyuan dan kelompoknya di bawah dan melihat keluar. Di luar istana, yang terlihat adalah pasukan padat dan reruntuhan di mana-mana. Bangunan-bangunan yang dulunya megah itu sudah lama menjadi abu dan reruntuhan. Batu bata di tanah hampir ternoda merah oleh darah. Mayat-mayat penjaga kekaisaran yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan istana terbaring diam di tanah tanpa bergerak. Dan di koridor di luar istana ada mayat hangus, seragam pangeran bercakar 4-nya hampir menjadi abu. Mungkin mereka sudah tahu hasil dari perang itu, jadi para kepala keluarga besar dan tokoh-tokoh penting kekaisaran diam-diam memasuki istana dan mulai melakukan pertahanan terakhir mereka. Semua pejabat sipil dan militer dari seluruh kekaisaran, semua tokoh penting berdiri di belakang Chen Beiyuan saat ini. Di antara mereka, bahkan ada keluarga kelas menengah dan bangsawan lokal yang sebelumnya diam-diam setia kepada keluarga kerajaan. Bahkan beberapa kasim dan pelayan di istana berlutut di tanah. Pada saat ini, Chen Beiyuan lebih terlihat seperti penguasa kekaisaran ini daripada Kaisar Jiang yang duduk tinggi di atas singgasana naga. Tanda pisah. Adegan-adegan ini terus-menerus memengaruhi pikiran Jiang Huang yang kesepian, menyebabkan dia mengepalkan tangannya di dalam lengan bajunya. Namun bagaimanapun juga, dia telah menjadi seorang kaisar selama bertahun-tahun dan masih memiliki hati. Kaisar Jiang dengan cepat menarik pandangan gemetarnya dan memindai orang-orang di bawah. Pertama, dia melihat sosok berpakaian hitam di belakang An Biyu, matanya terhenti mengungkapkan sedikit kerumitan. Kemudian dia berhenti sejenak pada putra sulungnya Jiang Yunfan, wajahnya sedikit berkedut. Kemarahan tanpa nama tiba-tiba melonjak dari hatiku. Putranya sendiri memberontak melawannya dan dia bahkan memimpin jalan bagi orang luar karena takut mereka tidak dapat menemukan jalan dan dia. Ini hanyalah kebangkitan garis keturunan leluhur, bakat terkemuka langsung dimaksimalkan. Namun pada saat ini, Jiang Yunfan tampak tidak menyadari dan mulai memarahi ayahnya. Ayah, Anda telah membunuh menteri yang setia dan berusaha memutuskan garis keturunan keluarga Chen. Tindakan Anda telah menimbulkan murka rakyat. Brengsek, kamu masih tahu bahwa aku adalah ayahmu, Kaisar.
Kamu bodoh yang tidak bisa disembuhkan, aku buta untuk menjadikanmu putra mahkota. Bahkan seekor anjing akan menjaga rumah. Sebagai putra mahkota kekaisaran, kamu membuka gerbang kota untuk orang luar, membiarkan mereka masuk seperti anjing dan kamu tidak tahu malu. Kamu lebih buruk dari anjing. Kaisar Jiang dengan marah membanting tahta naga dan mengutuk dengan keras. Jiang Yunfan awalnya ketakutan dan keagungan ayahnya yang biasa tanpa sadar muncul di benaknya, tetapi kemudian dia melihat ke arah immortal tua yang ditinggalkan sendirian di depannya dan dia menjadi marah lagi. Kemarahan yang telah ditekan sebelumnya benar-benar meledak pada saat ini. Putra mahkota Anda juga tahu bahwa saya adalah putra mahkota. Bagaimana bisa ada putra mahkota yang tidak menghadiri pengadilan selama 30 tahun, tidak berpartisipasi dalam urusan negara, dan tidak memiliki kekuasaan? Selama bertahun-tahun setiap kali saya berhubungan dengan para menteri itu, Anda akan segera menekan saya baik secara terbuka maupun terselubung. Anda menggunakan taktik yang sama untuk menjaga diri dari pencuri untuk menjaga diri dari saya. Dia terlihat seperti putra mahkota, tetapi pada kenyataannya apa perbedaan antara dia dan babi atau anjing yang dikurung? Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini dan aku tidak akan berpura-pura lagi. Jika keluarga Chen tidak memberontak, aku juga akan memberontak. Jiang Yunfan menunjuk Kaisar Jiang di atas singgasana naga seperti orang gila dan mengutuk sekuat tenaga hingga hampir mengamuk. Setelah beberapa dekade penindasan, mata-mata yang tak terhitung jumlahnya ditanam di seluruh istana pangeran yang memaksanya untuk bertahan dan menyamar menjadi putra mahkota kekaisaran yang tidak berbahaya. Dia sudah lama berada di ambang kegilaan. Dirikan aku beri aku kekuatan. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, jangan berdiri di... Semua sepupu harus dihormati. Kamu lebih buruk dari seorang jalang. Kaisar Jiang awalnya ingin menunjukkan keagungan kekaisarannya pada saat napasnya cepat dan bibirnya bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi melihat putra sulungnya yang sudah gila dan kerasukan, dia tidak tahu bagaimana memulai kata-katanya. Hanya karena semua yang dikatakan Jiang Yunfan itu benar. Selama bertahun-tahun dia memegang kekuasaan dan tidak mau melepaskannya yang pada akhirnya menyebabkan tragedi antara ayah dan anak hari ini. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Melihat pertengkaran internal di dalam keluarga kerajaan, para penonton, tetapi Kaisar Jiang jelas tidak berniat untuk terus menamparkan wajahnya sendiri. Pandangannya meninggalkan Jiang Yunfan dan terfokus pada Chen Beiyuan yang memimpin kelompok. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya karena telah kehilangan semua harapan dan perlahan berkata. Pemenangnya adalah raja dan pecundang adalah bandit. Dulu keluarga Jiang menang dan mereka memerintah kekaisaran selama 1000 tahun, aku bahkan duduk di atas tahta ini dan memerintah seluruh Donghua selama beberapa dekade. Sekarang keluarga Chen yang menang. Chen Beiyuan, bagaimana rencanamu untuk menghadapiku dan seluruh keluarga Jiang? Ketika Chen Beiyuan dan rombongannya melangkah ke aula Wuji dan perwakilan dari berbagai keluarga berdiri di belakang mereka, itu berarti situasinya tanpa harapan dan keluarga Jiang telah benar-benar dikalahkan. Kaisar Jiang tahu betul bahwa berdasarkan banyak rencana yang telah dia buat terhadap keluarga Chen, dia pasti akan mati. Sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Saya khawatir putra bodoh saya tidak akan selamat. Saya khawatir seluruh keluarga Jiang akan menderita pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada desas-desus bahwa Anda ingin mengambil posisi saya. Mengapa Anda tidak naik dan duduk? Swish. Dalam sekejap, perhatian semua orang terfokus pada Chen Beiyuan. Ada antisipasi, kegembiraan, penyesalan, dan sebagainya di mata ini. Semua orang sepertinya ingin mengetahui pikiran sebenarnya dari pemuda yang merencanakan segalanya ini. Yang mulia, Anda terlalu baik. Huru-hara di luar hanyalah rumor negara ini dilanda pengkhianat dan penguasa tiran Beiyuan datang ke sini hanya untuk membersihkan kaisar dan tidak berniat menjadi kaisar. Chen Beiyuan perlahan menggelengkan kepalanya, menatap dengan tenang kaisar di atas tahta naga, lalu melihat juru bicara keluarga-keluarga besar di belakangnya dan mengungkapkan pikiran sejatinya. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa saya, Chen Beiyuan, dan keluarga Chen menyimpan niat memberontak. Itulah sebabnya kami memimpin pasukan kami ke istana. Tetapi Anda selalu meremehkan saya, Chen Beiyuan, dan keluarga Chen saya. Keluarga Chen saya telah berdiri teguh di Donghua selama ribuan tahun. Kami tidak akan mencoba mengubah dinasti, juga tidak akan meninggalkan fondasi kekaisaran. Hari ini di depan semua keluarga bangsawan kekaisaran, saya Chen Beiyuan bersumpah demi Sungai Luo bahwa saya Chen Beiyuan tidak akan merebut kekuasaan, tidak akan membunuh tanpa pandang bulu, dan tidak akan pernah mengklaim tahta sampai kematian saya. Saya akan tetap menjadi subjek setia Donghua selama sisa hidup saya. Bab 504 Mohon Yang Mulia wafat dan mendirikan kaisar baru. Meskipun saya Chen Beiyuan memimpin pasukan saya untuk mendobrak gerbang ibu kota kekaisaran, menyerbu istana kekaisaran, membantai penjaga kekaisaran, membantai keluarga kerajaan, menyiksa para pangeran, menghancurkan tulang leluhur kerajaan menjadi abu, dan langsung menyerang istana Wuji, menodongkan pisau ke leher dan memaksa kaisar untuk turun tahta. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah seorang menteri Donghua yang setia. Terlebih lagi, dia adalah seorang menteri yang sangat setia.
Pada saat ini semua orang yang hadir tercengang oleh kata-kata Chen Beiyuan yang benar. Oke, begini cara kita Aku pernah melihat orang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Kau hampir saja menusuk kaisar dengan pisau dan kau masih menjadi menteri yang setia kan? Tetapi Anda mengatakan dia bukan menteri yang setia. Dia tidak berniat merebut tahta atau mengubah dinasti. Dia bahkan bersumpah demi Sungai Luo bersumpah bahwa dia tidak akan pernah merebut tahta, membunuh orang tanpa pandang bulu, atau mengaku sebagai kaisar bahkan jika dia mati. Ini membuat banyak orang tidak bisa menahan diri. Luo Sui adalah inkarnasi Dewi Lotus dalam sistem mitologi Donghua, sangat dekat dengan ras manusia dan memiliki pengaruh besar pada seluruh ras manusia. Ia juga memiliki makna kesungguhan dan kesucian. Bersumpah demi Sungai Luo hampir seperti meniru orang bijak kuno yang mengucapkan sumpah khidmat di depan seluruh umat manusia. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang bersumpah demi Sungai Luo yang pernah melanggarnya. Ini hampir merupakan jaminan garis bawah moral seluruh kelompok etnis Donghua. Setelah dilanggar, garis bawah moral kelompok etnis Donghua hampir akan diturunkan ke bawah. Pada saat itu, Chen Beiyuan dan keluarga Chen di belakangnya akan terkenal selamanya. Dia bisa saja merebut tahta secara langsung, tetapi dia masih membuat sumpah seperti itu yang menunjukkan ketulusannya. Mungkinkah Chen Beiyuan benar-benar orang berbahaya yang tampak setia? Dalam sekejap, pikiran ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Jiang Yunfan yang sedikit ketakutan sekarang diam-diam merasa lega. Awalnya dia takut Chen Beiyuan tiba-tiba merobek aliansi mereka sebelumnya dan memilih untuk langsung menyatakan dirinya sebagai kaisar. Sekarang tampaknya Chen Beiyuan jelas tidak memiliki niat ini. Maka sudah ditakdirkan bahwa Donghua akan tetap diperintah oleh keluarga Jiang. Dalam situasi ini siapa lagi selain aku putra mahkota kekaisaran? Bagus. Pada saat ini sebuah suara tua dan keras datang dari belakang. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih, wajah serius, mata tajam, dan memegang kuas dan buku sejarah di tangannya. Orang ini berasal dari keluarga kelas menengah keluarga Sima. Dia adalah sejarawan kekaisaran dan tugasnya adalah mencatat sejarah kekaisaran. Keluarga Sima mungkin tampak seperti keluarga kelas menengah biasa, tetapi leluhur mereka adalah pejabat yang bertugas menulis upacara umat manusia untuk kaisar manusia. Ini menunjukkan statusnya yang istimewa dan mulia. Meskipun hanya keluarga kelas menengah, sebagian besar keluarga terkemuka akan memperlakukannya dengan sopan. Dia melangkah keluar dari tempat duduknya, berjalan ke aula utama, dan menuliskan kata demi kata. Wah, hari ini putra-putra keluarga Chen telah mengeksekusi para pengkhianat negara, membersihkan istana kaisar, dan bersumpah untuk tidak merebut kekuasaan, tidak membunuh secara membabi buta, dan tidak mengklaim tahta. Mereka telah bersumpah demi Luosu. Tindakan ini layak dicatat dalam sejarah umat manusia dan diturunkan sebagai kisah bagus untuk dikagumi generasi mendatang. Hanya dengan beberapa langkah, semua tindakan Chen Beiyuan malam ini disahkan dan dirasionalisasi dan bahkan memiliki penjelasan ortodoks. Tidak peduli rumor atau diskusi apapun yang mungkin terjadi di dunia luar di masa depan, beginilah cara dicatat dalam buku-buku sejarah. Inilah peran sejarawan. Melihat bahwa lelaki